Oke, jadi di antara kalian pasti ada kan yang sering banget ngelihat emoji bentuk kepala batu ini seliweran di mana-mana. Mungkin ada yang pernah lihat di komentar di Twitter, atau mungkin di grup WhatsApp, atau di platform media sosial lainnya. Wah, saking viralnya ini meme sampai dibikin poster AI. Tapi ada yang tahu nggak sih apa sebenarnya arti dari emot batu atau emoji kepala batu ini? Well, sama aku juga nggak tahu. Like, if you ask me, I don't know. Like, no, seriously, I have no idea. My name is Diail Salma. Jadi kalian bisa panggil aku Diail, Diaul, or Salma. It's up to you. Oke, hari ini aku akan menjelaskan ke kalian tentang arti dari emoji kepala batu. So, sebelumnya aku mau jelasin dulu tentang sejarah dan asal-muasal emoji kepala batu ini. Jadi mungkin kebanyakan dari kita berasumsi kalau misalnya emoji kepala batu ini cuma sebagai meme atau lucu-lucuan aja. Tapi ternyata ada sejarah dan info menarik loh di baliknya. Mau tahu kan? Oke, let's find out. Oke. So, apakah ada yang penasaran bagaimana sih sejarah dari patung Moai ini? Jadi, patung Moai ini sebenarnya adalah ukiran atau karya seni yang ditemukan di Pulau Paskah, Polinesia. Bentuknya kayak gini, jadi dia tuh patung batu, warnanya abu-abu dengan mata dan hidung dan bibir yang sangat menonjol. So, patung Moai ini sudah ditemukan sudah lama banget, jadi sejak tahun 1250. Oh, that's very famous. Karena saking banyaknya ya patung Moai di Pulau Paskah itu, ilmuwan tuh bertanya-tanya sebetulnya apa sih motif dari pembuatan patung Moai tersebut. Tapi ternyata motif masyarakat sekitar untuk membuat patung Moai sampai sekarang masih menjadi misteri. Ada teori yang berasumsi bahwa sebenarnya patung tersebut merupakan representasi dari nenek moyang atau leluhur mereka yang masih hidup. So basically, jadi kayak leluhur mereka tuh sebenarnya udah meninggal, tapi tuh kayak dibikinin patung gitu untuk merepresentasikan kalau mereka tuh sebetulnya masih ada sama warga atau penduduk sekitar. Lalu patung Moai ini digunakan sebagai perantara ritual ketika ada upacara kesuburan atau ada upacara panen, perayaan panen like that. Jadi penduduk sekitar masyarakat Rapa Nui itu ketika mau melakukan perayaan panen nih, mereka akan melakukan pemetikan buah pertama. Lalu hasil panennya mereka itu akan ditaruh di sekitar patung Moai dan dijadikan sesembahan. It's like berhala, if you know. Dan juga yang bilang kalau masyarakat Rapa Nui ini percaya kalau misalnya patung Moai ini sebagai pembawa energi positif untuk masyarakat. Jadi itulah alasannya kenapa mereka itu selalu membangun banyak banget patung Moai di wilayahnya mereka. Karena mereka itu percaya kalau kehadiran patung ini merupakan limpahan berkah dari alam semesta. Jadi kayak mereka itu membangun patung itu supaya mereka itu mendapatkan berkah, supaya mereka itu mendapatkan energi positif ke pulaunya mereka itu. Tidak lain juga agar tanah asal muasal mereka itu selalu subur, lalu selalu berlimpah dengan hasil panen. Dan dalam hal lain, ini berarti masyarakat Rapa Nui ini percaya kalau misalnya patung-patung Moai itu adalah ungkapan kekuatan gaib dari leluhur mereka atau kepala suku mereka. Ternyata emot kepala batu ini nggak cuma mirip dengan Moai yang ada di Pulau Paskah, tapi ada juga Moyai yang ada di Shibuya. Jadi perbedaan antara Moai dan Moyai ini sebenarnya nggak begitu kontras, cuman kayak Moai ini botak, dia nggak ada rambutnya, sedangkan kalau Moyai ini ada rambutnya. Nah, kalau misalnya Moyai ini, dia itu terletak di Shibuya, Tokyo. Kalian tahu stasiun Shibuya yang ada anjingnya, Hachiko? Iya, jadi kan Hachiko itu patung anjing kan, yang dibuat karena dia itu setia menunggu tuannya. Nah, ternyata Moyai ini juga sama loh, ada di stasiun Shibuya juga. Lalu patung Moyai ini sendiri tuh disumbangkan oleh desa Nijima yang terletak di salah satu kepulauan Izu, Pulau Nijima, Tokyo. Nah, jadi pemberian patung ini tuh sebagai ajang promosi pariwisata biar orang lebih tertarik aja gitu mengunjungi Jepang. Lalu tujuan pemberian patung Moyai ini ke stasiun Shibuya ini nggak asal-asalan, jadi tuh ada makna yang mendalam. Bukan cuma sebagai ajang promosi pariwisata aja, tapi patung Moyai ini juga melambangkan persatuan, kerjasama, dan kebaikan.
Hal ini sesuai dengan dialek lokalnya orang Jepang sana. Moyai itu artinya bekerja sama dalam usaha. Emoji kepala batu itu nggak asal menjadi lucu-lucuan aja, tapi ternyata banyak juga loh orang yang menganggap bahwa arti emoji kepala batu adalah merepresentasikan keindahan dan keunikan dari Pulau Paskah atau patung Moai. Sejak kapan sih sebenarnya emoji kepala batu ini ada dan menjadi emoji seperti yang kita tahu sekarang? Dilansir dari Emojipedia, emoji kepala batu atau emoji patung Moai ini sudah disetujui dalam Unicode 6.0 tahun 2010 dan namanya waktu itu adalah Moyai, tapi sekarang sudah berganti nama menjadi Moai. Lalu ternyata di berbagai platform emoji kepala batu ini bisa beda-beda loh bentuknya, seperti yang kita lihat ini. Ini jadi kayak di WhatsApp, di Twitter bentuknya beda. Kalau di WhatsApp kan dia madepnya miring ke samping kan, kalau misalnya di Twitter tuh dia ke depan gitu. Terus habis itu fungsi dari emot kepala batu ini apa sih? Apakah sekedar lucu-lucuan aja? Jadi fungsi yang pertama adalah menandakan duka cita. Sebenarnya ini nggak salah skrip kan? Definitely no. Enggak. Emoji kepala batu itu bukan ungkapan duka cita. Bayangin aja kalian dapat teks kayak gini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi pakai emot batu. Like, nggak perlu kita ketahui ya guys. Jadi emot batu itu sebetulnya ada 3 jenis. Yang pertama ada emot batu biasa, yang kedua ada emot batu, emot moyai, yang ketiga adalah emot batu nisan. Jadi kalau melambangkan duka cita sebaiknya pakai emot batu nisan aja deh, bukan emot kebal batu yang ini. Jadi guys, please jangan sampai kalian salah kirim emoji. No. Oke, jadi fungsi yang pertama, ini beneran yang pertama ya, yang tadi skip aja, adalah melambangkan muka datar. Contohnya nih, kalau misalnya kalian ngelihat jokes yang gak lucu di Twitter, terus habis itu kalian tuh kayak, ya apa sih, garing banget, kalian bisa pakai emot batu ini untuk melambangkan muka datar. Karena seperti yang kita tahu ya, emot batu itu kan mukanya datar kan, jadi itu melambangkan kalau misalnya itu gak lucu. Jadi kalian kayak, fungsi yang kedua adalah mengungkapkan kekonyolan. Seperti yang kita tahu, emoji batu ini kan menjadi meme di mana-mana kan. Jadi ketika kita mendapatkan sesuatu atau kejadian yang konyol, kita bisa memakai emoji kepala batu ini. Contohnya, kalian itu lagi di rumah, terus habis itu bener-bener gak ada makanan, di kulkas itu cuma sisa susu basi aja, 1 kotak gitu. Habis itu kalian tulis SW kayak gini, mending aku nggak makan deh hari ini daripada aku minum susu basi, terus kasih emot batu. Terus fungsi yang ketiga adalah ungkapan keras kepala. Kalian tahu kan di peribahasa bahasa Indonesia, it's not peribahasa, ungkapan ya, ungkapan bahasa Indonesia itu ada namanya kepala batu yang artinya keras kepala, dan emoji kepala batu ini sesuai loh dengan ungkapan tersebut. Jadi misalnya nih ada orang yang kayak bebel banget gak bisa dibilangin, kalian bisa melambangkan dia dengan kepala batu ini. Contohnya nih, apa sih bocil ini gak bisa dibilangin banget, gak bisa dikasih tahu dasar kepala batu. Lalu fungsi yang selanjutnya adalah menunjukkan situasi yang diam atau tidak bergerak. Jadi ketika kalian stuck di posisi dimana kalian tuh benar-benar gak bisa bergerak, misalnya terjebak dalam kemacetan atau antrian yang panjang, kalian bisa banget loh menggunakan emoji kepala batu ini. Contohnya, kalian sebentar lagi mau ada kelas, tapi ternyata jalanan macet banget sampai kalian gak bisa bergerak. Terus kalian ngirim pesan ke teman kalian kayak begini, tolong izinin aku ya, aku telat nih kayaknya, macet banget di sini, nggak bisa bergerak sama sekali. Terus emot batu. Mana penggunaan emoji kepala batu yang benar? Jadi kesimpulannya adalah sebenarnya nggak ada aturannya. Jadi terserah kalian memakai emoji kepala batu ini untuk menggambarkan kekonyolan atau mau itu menggambarkan muka datar. Tapi yang jelas nggak digunakan untuk melambangkan duka cita ya guys. Please note that. Jadi emoji ini kan bebas dan sifatnya universal, jadi tergantung representasi dari penggunanya, kita sendiri, bagaimana kita menafsirkan emoji tersebut. Mungkin ada di antara kita yang berasumsi kalau emoji kepala batu ini sebagai meme atau lucu-lucuan, atau juga yang menggambarkan ekspresi muka datar. It's okay. Anyway, thank you for watching my video.
Semoga informasi yang aku sampaikan tentang emoji kepala batu ini akan bermanfaat bagi kalian supaya kalian gak salah lagi dalam menggunakan emoji kepala batu. See you guys and bye bye.